Power bank 100 watt lagi pas. Ini mantap. Wih, ini mantap. Kita udah lagi makan peyek. Kita lagi hunting Lailatul Qadar. Ingat ya ayah, ini tuh umur tuh hanya angka ya. Ulang tahun ke-57 Anang Hermansyah masih terus menyisakan cerita yang menarik untuk dikupas. Ia selain mendapatkan kejutan ulang tahun dari keluarga tercinta, suami Ashanti ini ternyata juga menerima banyak kado unik dan bermanfaat dari para staf dan tim kerjanya. Ditemani oleh Arsy, pelantun tembang Biarkanlah Ini langsung unboxing kado-kado unik yang didapatnya. Mulai dari beragam camilan berupa kacang, peyek, berbagai jenis kerupuk, sambal, madu, tumbler kopi, sandal untuk Jumatan, power bank 100 watt, kabel data, hingga perlengkapan olahraga. Dan inilah keseruan Anang Hermansyah unboxing kado-kado ulang tahunnya yang unik dan bermanfaat. Ini aku sekarang buka hadiah dari teman-teman, ngasih hadiah. Wah, hijau. Wih, bagus banget, Riz. Wow, keren. Innova. Bapak sehat, umur murah, rezeki, amin. Terima kasih. Waduh, dikasih peyek tempe. Waduh, wah. Bener. Ya, Mama Du, ya tahu dia kopi madu, mantap. Power bank 100 watt lagi pas. Ini mantap. Wih, ini mantap. Kita udah lagi makan peyek. Wah, sendal buat Jumatan. Ya, terima kasih. Apapun yang kalian beri, ini pasti bermanfaat buat aku. Selamat ulang tahun buat suamiku, makin sabar, makin menjadi suami dan ayah yang baik, lebih baik lagi. Selain kejutan dan kado unik bermanfaat, di ulang tahunnya kali ini, Anang juga mendapatkan ucapan ulang tahun dan doa spesial yang bikin haru dari Arsy dan Arsya lewat video singkat yang mereka buat. Arsy pun mengungkapkan kekhawatirannya karena sang ayah sudah tua tapi tetap menjadi sosok superhero baginya. Lalu, apalagi ucapan dan doa spesial dari kedua buah hatinya itu? Hai ayah, aku mau ngomong sesuatu nih, tapi ini bener-bener gak ada orang sama sekali dan video ini bener-bener aku yang ide sendiri. Gak kerasa banget gak sih, ayah udah ulang tahun yang keberapa ini ya? Ya pokoknya udah ke 50 lebih lah ya. Aku kalau nggak tahu nanti aku nangis. Udah tambah menua. Tapi menurut aku itu hanya angka gitu. Yang penting ayah tuh masih sehat. Jadi aku tuh kadang ngerasa di satu sisi aku khawatir ayah udah tua. Tapi di satu sisi aku juga adalah itu cuma angka. Yang penting ayah masih sehat dan masih aktif gitu loh ya. Halo ayah. Aku tadi lihat Kasih bikin video untuk ayah, aku juga mau. Jadi ayah tuh orangnya tuh baik. Kadang-kadang suka beliin aku game. Terus kadang-kadang aku mau apa, boleh dibeliin. Terus kadang-kadang ayah juga lucu. Semoga ayah dipanjangkan umurnya. Bisa hajinya lancar. Semoga ayah dosanya dihapuskan, rezekinya ditambahkan, semoga bisa masuk surga. Sekali lagi selamat ulang tahun. Semoga selalu panjang umur aja. Ingat ya ayah, ini tuh umur tuh hanya angka ya. Yang penting bisa terus bareng aku, yang penting kita bisa bikin banyak memori. Iya kan, Arsy punya banyak keinginan juga karena dia anak kreatif. Dia kepingin bikin konten, apapun semua ya aku harus nemenin. Iya, Arsy tuh sama bapaknya cinta banget. Jadi kayak bapaknya tuh punya dia. Bunda tuh kalau aku pegangan tangan di rumah aja dia gak suka liatnya. Gitu, posesif banget sama bapaknya. Meninggalkan momen manis berbalut haru ulang tahun Anang Hermansyah, di lain kisah, mendekati hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan, pasangan harmonis Meisya Siregar dan Baby Romeo memilih jalan spiritual yang menyentuh hati.
Secara eksklusif kepada tim silat, keduanya membagikan momen saat memboyong anak-anak untuk melakukan iktikaf di sebuah masjid yang berlokasi tak jauh dari kediaman mereka. Bagi Meisya dan Baby, malam-malam terakhir Ramadan adalah waktu untuk berburu hadiah terindah dari Sang Pencipta, yakni malam Lailatul Qadar. Menyiapkan diri untuk berdiam diri di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Meisya dan Baby pun sudah membekali dirinya dengan berbagai keperluan ibadah. Mulai dari tasbih, Al-Quran, hingga sajadah lipat khusus yang bisa digunakan untuk bersandar agar tetap nyaman saat bermunajat dalam waktu yang lama. Kalau itikaf yang penting minum supaya nggak dehidrasi. Terus handphone biasanya. Kalau Baby juga handphone karena doa-doa semuanya di handphone ya Beb. Terus bawa Al-Quran, bawa kacamata ya udah tua ya saya ya. Terus bawa ini tasbih sama ini sejadah sandaran. Sejadah lipat yang bisa senderan. Yang pasti tenang rasanya. Jadi emang biasa setiap tahun kita pasti itikaf di masjid apapun. Terus kebetulan ini lagi ada deket banget kan sama rumah. Doa khusus ya yang pasti insya Allah rezeki lancar untuk bunda sama papa. Semoga ya hidup kita bisa selalu dekat sama Allah. Kayak gini jadi bisa tiap tahun. Sebenarnya kan itikaf tuh tujuannya adalah untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad gitu ya. 10 hari terakhirnya beliau tidak pernah membiarkan keluarganya untuk terlelap tidur tapi untuk beribadah. Ya itikaf itu sebenarnya tempatnya kan di masjid. Tapi apakah kalau kita kerjain di rumah nggak bisa dapat malam Lailatul Qadar? Ya pasti bisa. Karena kan ibadah Allah ada di mana aja. Tapi kita ya pengen jalanin sunnah aja sih. Walaupun cuma sejam, walaupun cuma sebentar, itu insya Allah tetap dihitung sebagai itikaf. Buat aku gini deh, buat aku tuh yang penting buat Allah adalah bagaimana kita berusaha. Apapun saat ini yang kurang dari aku, di malam itikaf ini sudah pasti aku akan maksimalin gitu loh. Tidak hanya berburu keutamaan Lailatul Qadar, momen iktikaf kali ini juga dimanfaatkan Baby dan Meisya untuk menunaikan kewajiban zakat sebagai umat muslim. Sebanyak 5 jiwa termasuk Baby, Meisya dan anak-anak mereka didaftarkan untuk menunaikan kewajiban zakat tersebut. Dengan ketentuan 3,5 liter beras per orang, pasangan ini menyerahkan total Rp250.000 sebagai bentuk penyucian diri dan harta. Alhamdulillah ya, artinya ya mudah-mudahan kan mau masuk udah hari-hari akhir. Begitu tadi juga istriku ingetin udah deh dari sekarang aja untuk bayar zakat gitu ya. Mensucikan ya. Jadi lebih cepat lebih baik lah. Jadi lebih tenang, lebih afdol sekarang. Perasaannya udah enak, artinya udah menunaikan kewajiban buat keluarga ya, khususnya buat istri, anak-anakku. Di balik khusyuknya ibadah di penghujung Ramadan, tersalip kisah perjuangan dari sang maestro, Baby Romeo. Usai menunaikan ibadah umroh, Baby sempat dirundung rasa khawatir karena mengalami pecah abses dan sinus hingga harus dirawat di rumah sakit. Beruntung, tindakan yang dilakukan hanyalah untuk proses observasi dan pembersihan luka. Ia pun menerima ketentuan Sang Pencipta tersebut dengan ikhlas, berharap rasa sakit yang dirasakan bisa menjadi penggugur dosa di 10 hari terakhir Ramadan. Ya kemarin juga bukan yang sakit ini banget sih, cuman memang kaget karena memang abses dan itu pecah. Ada sinus juga dan berbarengan gitu ya. Pecah, enggak pecah itu ada kekhawatiran aja di aku. Kalau seandainya ini bisa
bisa menginfeksi organ-organ yang lain. Aku takutnya gitu loh. Ya kita bersyukur aja lah apapun ketentuannya Allah ya. Kalau dikasih sakit katanya kan insya Allah kalau 10 malam terakhir dikasih sakit katanya jadi penggugur dosa. Jadi